Bab 51. Melawan Tuan Tanah juga populer di Afrika. Wajah Qing Yan berubah muram. Bagaimanapun, ini adalah hadiah yang telah disiapkan Lin Yi untuk kakeknya. Tidak peduli apapun masalahnya, kakeknya lah yang memutuskan cara mengatasinya. Bukan tugasnya untuk melakukan apapun. Qing Yan, ini aturan dunia barang antik. Kalau kamu menemukan yang palsu seperti ini, kamu harus langsung menghancurkannya, kata Fu Zengping. Ji Yongqing menghela nafas diam-diam. Meskipun lukisan itu palsu, tampilannya cukup bagus. Dia bisa mengeluarkannya dan melihatnya seperti biasa. Sekarang lukisan itu telah hancur, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Jangan marah. Biar aku yang urus ini. Ji Qingyan berhenti sejenak, lalu menoleh ke arah Lin Yi. Tiba-tiba ia merasa seperti dilindungi. Menangani ini. Fu Zengping mengangkat bahu. Itu hanya lukisan palsu yang kusobek. Aku mengikuti aturan. Patua Liu berjalan keluar dan berkata, Tuan Lin, Anda salah. Biarkan saja agar Anda tidak kehilangan muka. Ini bukan urusanmu. Kalimat dingin itu membuat Patua Liu sangat takut sehingga dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Apakah Anda penanggung jawab operasi di Dianjing? Tanya Lin Yi ringan. Benar. Apa kamu keberatan? Bukan apa-apa, kata Lin Yi. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa izin operasimu telah dicabut. Hah? Perkataan Lin Yi mengejutkan semua orang. Terutama Fu Zengping, yang mulai tertawa seolah-olah baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Lin Yi, apa kau mencoba membuatku tertawa? Tanya Fu Zengping. Kamu pikir kamu bisa bicara omong kosong hanya karena kamu punya uang? Saya punya 20% saham Didi. Menurutmu, apa saya berhak mengatakan itu? Semua orang terkejut. Apa katamu? Kau punya 20% saham Didi, seru Fu Zengping. Itu benar. Haha. Fu Zengping tertawa lagi. Kurasa kau mencoba membuatku tertawa. Ada batasnya untuk apa yang bisa kau katakan. Lin Yi, apa yang kamu bicarakan? Ji Qingyan menarik Lin Yi ke samping. Jangan main-main. Ini bukan waktunya bercanda. Kau tidak bisa menakuti Fu Zengping. Lin Yi tersenyum dan berbisik di telinga Ji Qingyan. Jika aku benar-benar memiliki 20% saham, apakah kau akan membiarkanku menikmati pemandangan indah di malam hari? Wajah Ji Qingyan memerah dan dia berkata tanpa jelas. Kamu akan mati. Kenapa kamu bilang begitu? Lin Yi tertawa dan menatap Fu Zengping dan yang lainnya. Aku tahu kalian tidak percaya padaku, tapi kau bisa menelepon Cheng Xuang dan bilang aku Lin Yi. Dia pasti akan memberimu jawaban. Fu Zengping tidak yakin harus berkata apa lagi. Ia mengeluarkan ponselnya dengan curiga dan menghubungi nomor Cheng Xuang. Beberapa detik kemudian, panggilan itu dijawab. Direktur Cheng, saya Fu Zengping, operator Didi Dianjing. Aku tahu, cepat katakan apa yang ingin kau katakan. Aku sedang rapat. Direktur Cheng, jangan khawatir, saya hanya ingin bertanya, apakah Anda kenal seseorang bernama Lin Yi? Apa katamu? Lin Yi. Benar sekali, dia ada di sampingku. Cheng Xuang meninggikan suaranya, saya perintahkan Anda untuk memperlakukan Direktur Lin dengan baik. Dia pemegang saham terbesar kedua di perusahaan kita. Jika Anda tidak memperlakukannya dengan baik, saya akan segera mencabut izin operasi Anda. Dia benar-benar pemegang saham Didi. Fu Zengping tercengang dan kakinya menjadi lemas. Tentu saja. Direktur Lin memegang 21% saham perusahaan kita. Kalau kamu tidak memperlakukannya dengan baik, Direktur Lin berhak mencabut izinmu sebagai agen tanpa izinku. Tapi orang ini bilang dia hanya punya 20% saham. Mungkinkah aku baru saja bertemu seseorang dengan nama yang sama? Itu karena saya memberikan lukisan terkenal karya sutradara Lin Zhangdaqian, gambar bunga persik. Sutradara Lin tidak ingin memanfaatkan saya, jadi dia mentransfer 1% sahamnya kepada saya. Itulah sebabnya dia sekarang memiliki 20% saham. Bang! Ponsel Fu Zengping jatuh ke tanah. Kepalanya berdengung, dan ia merasa seperti langit runtuh. Ji Qingyan menatap Lin Yi dengan tak percaya. Seberapa kuatkah pria di depannya ini? Dia masih sangat muda, dan dia yatim piatu. Bagaimana mungkin dia bisa membeli begitu banyak saham Didi? Lagi pula, ini tidak hanya membutuhkan uang, tetapi juga sarana dan kemampuan untuk memediasi kesepakatan. Orang normal tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal seperti itu. Sekarang, sebagai pemegang saham terbesar kedua Didi, saya umumkan bahwa hak operasional Anda telah dicabut, kata Lin Yi sambil memasukkan tangan ke saku dan merendahkan. Tentu saja, mungkin ada biaya pelanggaran kontrak.
Saya akan menghubungi Departemen Hukum Didi untuk menangani masalah ini. Lin Yi, jangan pergi terlalu jauh. Tianxin tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan berteriak, tidak perlu membunuh mereka sepenuhnya. Lagi pula, kamu kan pacar Qing Yan. Apa kamu sama sekali tidak peduli dengan keluarga, seru Anrong. Jika Qing Yan meminta, aku akan menyetujui apapun, tapi kalian tidak bisa seenaknya meminta, kata Lin Yi. Sekarang, setelah kita selesai membicarakan Fu Zengping, mari kita bicarakan sisanya. Apalagi yang bisa kau katakan setelah kau mencabut izin operasi Zengping, geram Tianxin. Perusahaan orang tuanya sudah dalam keadaan yang sulit. Fu Zengping adalah sumber pendapatan terbesarnya. Jika dia bangkrut, dia akan berada dalam posisi yang sangat sulit. Jika bisa, Tianxin berharap Lin Yi mati saat itu juga. Baru saja, dia merobek lukisan yang kuberikan kepada Pak Tua Ji di depan banyak orang. Bukankah seharusnya dia memberiku kompensasi? Mendesis. Kerumunan orang teringat Fu Zengping yang merobek lukisan itu. CEO Didi telah dengan jelas menyatakan bahwa dia memberikan lukisannya kepada Lin Yi. Ini berarti lukisan yang dia berikan kepada Ji Yongqing adalah asli. Dilihat dari pasar saat ini, dia harus mengeluarkan sedikitnya 200 juta sebagai kompensasi. Tidak, jangan. Wajah Fu Zengping pucat, dan dia begitu ketakutan hingga mengompol. Aku tidak sengaja. Direktur Lin, tolong beri aku kesempatan. Kalau aku tahu lukisan itu asli, aku tidak akan pernah merobeknya. Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Apa kau tidak bisa dihukum kalau kau bilang menyesal setelah membunuh seseorang? Fu Zengping meraih tangan yang Tianxin dengan erat. Tianxin, kamu harus bantu aku. Kalau tidak, aku benar-benar tamat. Enyah. Yang Tianxin melepaskan Fu Zengping dan berkata dengan dingin. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Kamu jalan sendiri, aku jalan sendiri. Kamu mau aku bantu bayar utangmu? Bermimpilah. Fu Zengping memeluk erat kaki Tianxin. Tianxin, jangan tinggalkan aku. Aku sudah sangat baik padamu sebelumnya. Kau tidak bisa meninggalkanku sekarang. Petui. Jauhi aku. Jangan kotori gaunku. Kamu nggak boleh sekejam itu. Kamu bilang kamu akan bersamaku selamanya. Batuk-batuk-batuk. Lin Yi terbatuk pelan. Pria punya emas di bawah lututnya. Kalau kamu pria, bangunlah. Nggak ada gunanya buat wanita seperti ini. Lin Yi, apa maksudmu? Tanya Tianxin dengan marah. Jika bukan karena dia, Fu Zengping tidak akan berada dalam situasi ini hari ini, dan dia masih bisa menjalani kehidupan sebagai wanita kaya. Tapi sekarang, semuanya sudah berakhir. Hehe, jangan marah. Acaranya baru saja dimulai. Lin Yi mengencangkan cengkeramannya di pinggang Qing Yan dan berkata dengan suara rendah. Suruh keluargamu untuk membawa semua tamu ke samping. Aku punya hal lain yang ingin kukatakan pada keluargamu. Oke. Qing Yan mengangguk, tidak mengerti maksudnya. Oke. Tak lama kemudian, semua tamu dibawa ke samping. Hanya keluarga Ji yang tersisa di halaman. Cucu menantu, apa yang ingin kau katakan? Kenapa kau begitu misterius? Tanya Ji Yongqing. Ini tentang cucu perempuanmu, Tianxin Yang. Tianxin menatap Lin Yi dengan curiga. Jangan main-main. Kalau ada yang mau kamu katakan, cepat katakan. Jangan khawatir, kata Lin Yi. Kamu membawa mobilku ke Hotel Peninsula kemarin, kan? Ekspresi Tianxin sedikit berubah. Aku dan temanku akan bermain kartu di sana. Apa itu tidak diperbolehkan? Apa itu melanggar hukum? Kalau begitu, kamu benar-benar hebat. Kamu bahkan mengajak dua pria kulit hitam bermain kartu denganmu, kata Lin Yi sambil tersenyum. Apakah melawan Tuan Tanah juga populer di Afrika? Bab 52. Aku pengemudi Didi, di sini untuk menjemputmu. Tianxin benar-benar linglung. Dia tidak pernah menyangka Lin Yi akan mengetahui hal ini. Kamu bicara omong kosong. Tubuh Tianxin gemetar, dan dia bahkan tidak bisa berbicara dengan baik. Apa aku bicara omong kosong? Kalau aku benar-benar bicara omong kosong, kenapa kamu begitu gugup? Tanya Lin Yi sambil tersenyum. Kita sudah sampai di titik ini. Apakah Tianxin dan kedua pria kulit hitam itu berkelahi dengan pemilik rumah, atau apakah mereka melakukan sesuatu yang keji? Aku yakin kau sudah memutuskan, jadi aku tidak akan bicara lagi. Semua mata tertuju pada Tianxin. Ji Yongqing sangat marah, tubuhnya gemetar. Bajingan, bagaimana mungkin keluarga Ji kita menghasilkan orang yang tidak tahu malu sepertimu? Kakek, dengarkan aku. Ini tidak seperti yang kakek pikirkan. Jangan dengarkan omong kosongnya. Tianxin berlutut di depan Ji Yongqing dan menangis. Omong kosong.
Apa menurutmu Lin Yi begitu bebas mengarang kebohongan? Ji Yongqing mendengus, kalau dia benar-benar menjebakmu, tunjukkan buktinya. Kalau omong kosongnya benar-benar ada, aku akan mengusirnya. Pak Tua Ji, saya punya beberapa video di ponsel saya. Nanti saya kirim ke ponsel King Yan, dan kebenarannya akan terungkap, kata Lin Yi ringan. Sisanya urusan keluargamu. Aku tidak bisa ikut campur, jadi aku pergi dulu. King Yan sangat penasaran. Informasi pengguna hotel sangat rahasia, jadi bagaimana Lin Yi bisa mendapatkannya? Apakah dia tidak terlalu banyak akal? Kakek, aku akui aku pergi ke hotel bersama dua teman kulit hitamku, tapi kami sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Kami hanya membicarakan bisnis. Tadi kamu bilang main kartu sama sahabatmu, terus sekarang malah ngomongin bisnis sama orang kulit hitam. Kamu pikir aku tua dan bodoh? Ji Yongqing mendengus. Antai, bantu aku untuk kembali. Mengerti, ayah? Kakek, kamu harus percaya padaku. Tamparan. Sebelum Tianxin bisa menyelesaikan kalimatnya, Fu Zengping berdiri dan menamparkan wajahnya. Tianxin, aku sudah sangat baik padamu. Aku akan membelikanmu apapun yang kau mau. Beraninya kau selingkuh. Aku akan membunuhmu. Fu Zengping, dasar brengsek. Beraninya kau memukulku. Tianxin mengumpat. Kalau saja kau tidak berhasil, aku tidak akan menemukan pria lain. Keduanya mulai bertengkar, tetapi Lin Yi sedang tidak ingin memperhatikan hal-hal yang masuk akal ini. Karena itu, ia berbalik dan berjalan keluar. Ji Qingyan berjalan di belakangnya. Dia tidak bisa pergi begitu saja setelah apa yang terjadi pada keluarga Ji. Namun, Lin Yi akan pergi, dan dia harus mengantarnya pergi. Lin Yi, terima kasih, kata Ji Qingyan lembut sambil berdiri di samping mobil. Untuk apa? Kau memintaku untuk menyingkirkan tamu itu demi citra keluarga Ji. Kalau tidak, reputasi keluarga Ji akan rusak. Apa gunanya berterima kasih, tanya Lin Yi acuh tak acuh. Sebaliknya, kamu sebaiknya tidak berinteraksi dengan mereka lagi. Kamu tidak ingin tertular. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan itu, kata Ji Qingyan. Aku tetap harus berterima kasih padamu. Kau terpaksa datang membawa hadiah untuk kakekku, dan kau menghabiskan begitu banyak uang untuk itu. Kamu nggak perlu khawatir. Buat beberapa pesanan lagi aja, terus urusin urusanku. Lin Yi masuk ke dalam mobil, dan Ji Qingyan melambaikan tangan sambil melihatnya pergi. Melihat lampu belakang Lin Yi menghilang di depan matanya, Ji Qingyan sedikit bingung. Biasanya, seorang pria akan meminta dia melakukan beberapa skuat lagi atau melakukan sesuatu yang bisa memanjakan matanya. Namun, dia hanya memintanya untuk membuat beberapa pesanan lagi. Bah. Apa yang kamu pikirkan, Ji Qingyan? Tak tahu malu. Lin Yi membuka app dan bersiap menerima pesanan setelah meninggalkan East Lake Villa. Misinya sekarang sudah mencapai 20/11. Dia hanya perlu mendapatkan beberapa ulasan bintang 5 lagi agar bisa mendapatkan poin kemahiran. Dia punya banyak kenalan di sekitarnya yang sering naik taksi. Dia hanya perlu menghabiskan lebih banyak waktu dan mendapatkan 9 ulasan bintang 5 lagi agar dia bisa menyelesaikan misinya. Namun, misi yang diberikan sistem kepadanya adalah untuk menjalani hidup. Lin Yi tidak ingin memanfaatkan kenalannya. Dia memperlakukan mereka seperti kartu asuransi, sehingga jika dia tidak dapat menyelesaikan misi tepat waktu, dia tinggal meminta perintah lain. Anda memiliki pesanan baru. Mohon perhatikan. Lin Yi mengambil pesanan lain dari platform ketika melihat misi yang diberikan. Ia sangat puas dengan pesanan Buddha tersebut. Dia melihat lokasi itu dan menyadari bahwa lokasinya dekat dengan Huai, maka dia pun segera melajukan kendaraannya. Pada saat itu, seorang gadis dengan ransel dan koper berjalan keluar dari distrik Huai. Dia memiliki rambut ekor kuda dan wajah bulat, terlihat sangat manis. Nama gadis itu Tao Yuan, seorang mahasiswa di Universitas Keuangan dan Ekonomi Tiongkok. Ia baru saja akan memanggil mobil kembali ke kampus. Yuan. Tao Yuan yang tengah berjalan menuju pintu, secara naluriah menoleh saat mendengar seseorang memanggil namanya. Dia melihat seorang anak laki-laki mengenakan setelan kasual hitam berlari ke arahnya. Marui, kenapa kamu ada di sini? Tao Yuan berkata dengan terkejut saat melihat orang itu berlari ke arahnya, tetapi dia tidak terlalu senang. Aku dengar dari Xiao Jing kalau kamu akan kembali ke sekolah hari ini, jadi aku sudah menunggu di depan pintumu dan bersiap menjemputmu. Setelah mengatakan itu, Marui bersiap mengambil koper Tao Yuan. Tidak perlu. Aku sudah memesan mobil, jadi aku tidak akan mengambil mobilmu. Keduanya adalah mahasiswa dari Universitas Keuangan dan Ekonomi, dan keduanya mengambil jurusan yang sama. Tao Yuan juga tahu bahwa Marui telah mengejarnya. Namun, generasi kedua yang kaya manja seperti dia bukanlah tipenya.
Dia membiarkan Marui mengejarnya tanpa malu-malu selama lebih dari setengah tahun, tetapi Tao Yuan tidak pernah memberinya kesempatan. Yuan, ayahku membelikanku Audi A6 baru. Dia baru membawanya kembali kemarin, dan belum ada orang luar yang mengambilnya. Kau akan jadi penumpang pertama, kata Marui, seolah pamer. Kalau begitu aku tidak tertarik. Kamu pergi dulu. Mobil yang kupesan akan segera datang. Yuan, kamu kan primadona Universitas Keuangan. Naik Didi sama sekali nggak pantas buat statusmu. Naik A6ku saja. Jauh lebih bagus daripada mobil-mobil domestik murahan itu. Selama kamu mengendarainya, aku tidak peduli jenis mobilnya, kata Tao Yuan. Beda, kata Marui. Ini A6 impor, bukan buatan dalam negeri. Lagi pula, ini Audi. Semua joknya terbuat dari kulit asli, jadi sangat nyaman diduduki. Jelas tidak bisa dibandingkan dengan mobil buatan dalam negeri. Bagaimana kalau kamu ikut denganku? Mendengar perbincangan keduanya, orang-orang yang lewat di pinggir jalan pun ikut berdiskusi dengan bersemangat. Gadis ini benar-benar menarik. Dia tidak mau duduk di mobil mewah seperti Audi, tapi dia malah ngotot ingin naik Didi. Dia benar-benar tidak tahu betapa beruntungnya dia. Kalau Audi datang menjemputku, aku pasti langsung masuk. Siapa Nyonya Tao dengan nomor ekor 4389? Saat keduanya sedang berbincang, mereka tiba-tiba mendengar seseorang berbicara di pintu. Mereka mendongak dan melihat mobil super berwarna perak. Terlebih lagi, orang yang berbicara adalah pengemudi supercar. Tao Yuan tertegun saat mendengar Lin Yi memanggil namanya. Bagaimana orang ini tahu namanya? Dia berjalan melewati kerumunan dan berbisik kepada Lin Yi. Halo Tuan, nomor saya berakhiran 4389. Kalau begitu, masuk ke mobil. Masuk mobil. Tao Yuan tertegun. Lin Yi mengangguk. Kamu nggak pesan Didi. Aku sopir Didi, dan aku di sini untuk menjemputmu. Bab 53. Inilah kehidupan. Yuan, apakah kamu memesan mobil ini? Marui bingung. Bukankah dia baru saja memesan Didi? Kapan dia memesan Pagani? Apa yang sedang terjadi? Tao Yuan juga bingung, tapi dia masih berkata. Ya, aku sudah pesan. Seharusnya lebih bagus dari Audi A6-mu. Ya, ini lebih baik dari Audi saya. Kerumunan mulai tertawa. Anak ini baru saja menyombongkan diri, bilang Audinya lebih bagus daripada mobil apapun yang dipesannya. Itu tamparan di wajah, ya. Marui merasa sangat malu, tetapi dia tidak bisa membantah. Mobil pria itu cukup untuk membeli puluhan mobil A6. Dia bahkan tidak sempat menjawab. Tao Yuan mengambil barang bawaannya dan masuk ke mobil Lin Yi, mengabaikan Marui sepenuhnya. Melihat Lin Yi dari dekat, mata Tao Yuan penuh dengan bintang. Orang ini sungguh tampan. Adik kecil, kamu sudah mengendarai mobil sport, jadi kenapa kamu masih mengemudi untuk Didi? Tanya Tao Yuan dengan sangat sopan, sangat berlawanan dengan sikapnya terhadap Marui. Hidup sendiri, menikmati hidup. Adik kecil, kamu hebat sekali. Terima kasih atas pujiannya. Lin Yi tidak punya banyak pikiran seperti Tao Yuan. Dia akan sangat berterima kasih jika Tao Yuan memberinya peringkat bintang 5. Universitas Keuangan tidak terlalu jauh dari Huai, dan mereka tiba di tujuan dalam waktu kurang dari 20 menit. Tao Yuan memegang telepon di tangannya sambil bergulat dengan pikirannya sejenak sebelum mengumpulkan keberaniannya. Adik kecil, bolehkah aku menambahkanmu di WeChat? Menambahkanmu di WeChat? Kenapa? Wajah Tao Yuan menjadi sedikit merah saat dia berkata tanpa jelas. Apakah kamu percaya cinta pada pandangan pertama? Cinta pada pandangan pertama. Lin Yi mengerutkan bibir. Tarifnya cuma sekitar 30 yuan. Nggak perlu jauh-jauh buat main kartu cinta, kan? Tidak, bukan itu maksudku. Tao Yuan keluar dari mobil dengan malu-malu dan membayar ongkos sebesar 32 yuan. Tidak butuh waktu lama bagi Lin Yi untuk menerima hidangan Tao Yuan dan ulasan bintang 5-nya. Ia melihat arlojinya dan menyadari sudah hampir pukul 6. Ia tidak lapar, jadi ia memutuskan untuk memesan beberapa lagi. Kapanpun dia lapar, dia akan mengakhiri harinya. Selama sekitar 1 jam berikutnya, Lin Yi menerima 3 perintah. Semuanya adalah penumpang laki-laki, tetapi ia hanya menerima 1 ulasan bintang 5. Lin Yi, bagaimanapun, merasa puas. Misinya telah mencapai 13/20, dan dia hampir menyelesaikannya. Saat itu, sudah lewat pukul 7 malam, dan ia merasa agak lapar. Namun, ia tidak pergi ke Hotel Peninsula. Ia malah makan sesuatu di pinggir jalan dan pulang. Berdengung. Tepat saat dia berkendara kembali ke pavilion Jiushu, telepon Lin Yi berdering. Itu adalah pesan WeChat dari Wen Huisong. Lin Yi,
Aku akan bekerja besok. Bisakah kamu menjemputku? Tanya Wen Hui. Lin Yi sedikit tertegun saat melihat pesan itu. Sesuatu yang buruk terjadi siang ini, dan dia masih mengiriminya pesan WeChat. Udah terima uangnya. Aku ambil besok, kata Lin Yi. Uang apa? Tanya Wen Hui. Ada emoji di belakangnya. Kakakmu menggores mobilku, biaya perbaikannya 2 juta yuan, kata Lin Yi. Song Wen Hui, Lin Yi, aku suka orang lucu sepertimu. Wen Wu kan kakak iparmu, kenapa keluargamu bercanda seperti itu? Lin Yi, siapa keluargamu? Apa kamu masih hidup dalam mimpimu? Song Wen Hui, aku tahu kamu masih kesal dengan kejadian tadi siang, tapi itu cuma buat ngetes kamu. Sekarang kamu udah lulus ujian keluarga kita udah jadi pacar. Aku harus pergi kerja besok. Ayo jemput aku dan antar aku kerja. Lin Yi, bangun, hari belum gelap. Baiklah, berhenti bercanda. Kalau kamu nggak suka aku, kamu nggak akan datang ke kencan buta itu, kan? Jadi, sejak kamu tiba di kedai teh, hubungan kita sudah terjalin. Berhentilah bermimpi, ganti rugi 2 juta. Kalau kamu kekurangan 1 sen pun, kamu harus menunggu panggilan pengadilan. Lin Yi memblokir Song Wen Hui setelah membalas. Lin Yi menggelengkan kepalanya. Para penambang emas kelas bawah ini sama sekali tidak punya untung. Dia pulang dan mandi dengan nyaman. Lin Yi menonton siaran langsung sebentar, lalu bermain game video beberapa putaran untuk mengisi waktu sebelum menutup ponselnya dan berbaring. Keesokan paginya, saat Lin Yi membuka matanya, waktu sudah lewat pukul 7. Ada 2 pesan WeChat baru di teleponnya. Xia Xinyu, Yi bro. Apakah kamu di sana? Xia Xinyu, aku mau keluar hari ini. Boleh aku panggilkan mobil? Melihat pesan Xia Xinyu, Lin Yi teringat bahwa itu adalah streamer wanita yang menemaninya berbelanja hari itu. Bisnis semacam ini memang harus dilakukan. Ulasan bintang 5 itu tidak ada apa-apanya. Lin Yi, jam berapa? Xia Xinyu membalas dengan sangat cepat, hampir seketika. Xia Xinyu, kita bisa berangkat jam 9, tapi datanglah ke kompleks perumahan kami setengah jam lebih awal. Kalau tidak memungkinkan, aku bisa datang menjemputmu. Lin Yi, tidak perlu, jam 8.30, sampai jumpa. Xia Xinyu, ya, terima kasih, Kaki. Lin Yi tidak mengerti. Kalian harus membayar perjalanannya, jadi kenapa kalian berterima kasih padanya? Ia melihat jam dan menyadari baru lewat pukul 7. Lin Yi tidak terburu-buru, jadi ia bangun perlahan dan mandi. Kemudian, ia pergi ke Hotel Peninsula untuk sarapan sebelum menuju ke rumah Tianyi tempat Xia Xinyu menginap. Lin Yi melihat Xia Xinyu menunggu di pintu beberapa puluh meter dari rumah Tianyi. Dia memperhatikan bahwa gadis itu berpakaian jauh lebih dewasa dibandingkan beberapa hari yang lalu. Dia mengenakan gaun krem yang keren dengan kalung di lehernya. Itu sentuhan akhir. Ada juga bungkusan putih di tangannya, dan Lin Yi tidak tahu apa isinya. Saat melihat mobil Lin Yi mendekat, Xia Xinyu masuk ke kursi penumpang, menarik banyak tatapan iri. Yi bro, jangan khawatir, aku akan memesan sekarang. Mengetahui Lin Yi datang untuk menikmati hidup, Xia Xinyu langsung memesan setelah masuk ke mobil. Ia tidak berani menunda lagi. Tak lama kemudian, pesanan Xia Xinyu ditampilkan di ponselnya. Lin Yi tertegun sejenak ketika melihat tujuannya. Kau akan pergi ke arena balap internasional Shanghai. Ya. Xia Xinyu mengangguk. Pihak berwenang telah menyelenggarakan acara. Mereka mengundang 3 streamer untuk siaran langsung di luar ruangan. Akhirnya saya mendapat kesempatan untuk masuk. Lin Yi tersenyum. Siaran langsung sudah berada di wilayahnya. Namun, Zhou Haitao masih cerdas. Laut Merah belum surut, jadi keputusan mereka untuk mengadakan siaran langsung adalah keputusan yang tepat. Aku pergi. Duduklah dengan tenang. Oke. Xia Xinyu mengambil tas putih di sampingnya. Kakak Yi, panas sekali. Aku bawakan buah untukmu kalau kamu haus. Coba deh. Kamu manis sekali, kata Lin Yi. Sisihkan dulu. Aku sedang menyetir, jadi aku tidak bisa memakannya. Tidak apa-apa, aku akan memberimu makan. Xia Xinyu menggunakan garpu kecil untuk menusuk semangka dan membawanya ke mulut Lin Yi. Lin Yi tidak berdiri dalam upacara dan memakannya dalam satu gigitan. Manis sekali. Hehe, asalkan saudara Yi menyukainya. Mengemudikan mobil mewah bersama seorang gadis cantik yang memberinya makan semangka. Inilah hidup. Bab 54. Biarkan aku melihat seberapa besar reputasinya. Mereka kemudian berkendara ke sirkuit internasional Shanghai. Setelah memarkir mobil, mereka berdua keluar dari mobil bersama-sama. Ya Tuhan, ada terlalu banyak mobil mewah di sini.
Melihat deretan mobil super di tempat parkir, Xia Xinyu merasa matanya tidak cukup besar. Saat pertama kali melihat beberapa mobil super yang terparkir di sebelahnya, Lin Yi pada awalnya tidak memperhatikan apapun. Baru setelah dia perhatikan lebih dekat, dia menyadari bahwa benda itu tampak familiar. Lamborghini itu tampaknya milik Qin Han. Apakah dia di sini untuk bermain lagi? Ayo pergi. Itu cuma beberapa mobil super. Jangan ribut. Oke. Xia Xinyu tersenyum dengan mata menyipit. Yi bro, mobil-mobil ini sepertinya tidak seberharga milikmu, tapi aku belum pernah melihat begitu banyak mobil kecuali di pameran mobil. Lin Yi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, tanpa berkata apa-apa lagi. Kenapa aku harus pergi? Kecuali kau memanggil pemimpinnya ke sini. Sama saja kalau kau memanggil pemimpinnya. Aku hanya memberitahumu sebelumnya agar kau tidak membuang-buang waktu di sini. Mereka bahkan belum sampai pintu ketika mereka mendengar suara pertengkaran. Kenapa kedengarannya familiar, gumam Xia Xinyu. Kita akan tahu saat kita masuk. Keduanya mengikuti suara itu. Ada lebih dari selusin orang berdiri di sana. Yang berdebat adalah seorang pria dan seorang wanita. Sisanya tampak seperti asisten. Kenapa mereka bertengkar? Tanya Xinyu heran. Lin Yi mendongak. Gadis yang memimpin berpakaian sangat modis. Dia mengenakan celana pendek denim hitam, memperlihatkan pahanya yang putih bersih. Penampilannya juga tidak buruk, sekitar 85 poin. Orang lain yang berdebat itu sama saja. Ia mengenakan jaket hijau militer, sepatu Air Jordan 1 North Carolina, rambut kuning yang dicat, dan anting berlian. Ia berpakaian modis. Melihat dua orang itu berdebat, Lin Yi merasa pemandangan itu sedikit familiar. Tapi itu saja. Apakah kamu kenal mereka berdua? Xia Xinyu mengangguk. Nama gadis itu Ren Zixuan. Dia salah satu streamer luar ruangan terbaik di Douyu. Nama orang itu Sun Rui. Dia juga streamer luar ruangan yang hebat di Douyu. Dia biasanya mengurusku. Alasan aku di sini hari ini adalah karena lamarannya. Lin Yi mengangguk. Pantas saja dia terlihat familiar. Mereka berdua adalah streamer Douyu. Dia mungkin pernah melihat siaran langsung mereka sebelumnya, tetapi dia tidak memiliki kesan yang mendalam tentang mereka. Saudara Rui, apa yang terjadi? Sun Rui berbalik ketika dia mendengar seseorang berbicara. Xinyu ada di sini, sapa Sun Rui. Apa yang terjadi? Kenapa kalian berkelahi? Apa lagi? Nona Ren bilang kuota siaran langsung hari ini berubah dari 3 menjadi 1, dan dia ingin kita berdua dikeluarkan. Jangan memfitnah saya. Saya tidak bilang begitu, pemilik arena pacuan kuda yang bilang begitu. Kalau kamu tidak keberatan membuang waktu, tunggu saja di sini. Pokoknya, saya tidak peduli. Kalau nanti mereka tidak mengizinkanmu masuk, jangan bilang saya tidak memperingatkanmu, kata Ren Zixuan. Mengapa aturan seperti itu keluar? Xia Xinyu bertanya. Acara ini diselenggarakan oleh petinggi arena balap. Kalaupun mereka berubah pikiran di menit-menit terakhir, seharusnya mereka memberitahu kami sebelumnya. Bagaimana mungkin tidak ada kabar sama sekali? Semua itu karena Nona Ren disukai Tuan Muda Qin. Di seluruh Zonghai, siapa yang berani tidak menghormati Tuan Muda Qin? Itulah sebabnya mereka melakukan tindakan seperti itu, jawab Sun Rui. Ngomong-ngomong, aku tidak berencana pergi. Sebelum aku pergi, aku harus mendapatkan penjelasan dari pemilik arena balap. Kak Xuan, arena balapnya besar sekali. Bukankah lebih baik kita bertiga siaran langsung bersama, kata Xia Xinyu hati-hati. Hehe, apa maksudmu kita bertiga siaran langsung? Ren Zixuan menyilangkan tangan di depan dada, dengan popularitasku di kategori luar ruangan Douyu, kenapa aku harus siaran bersama kalian? Apa kalian pantas berdiri di tempat yang sama denganku untuk siaran langsung? Kenapa kalian tidak introspeksi dulu sebelum menyarankan hal seperti itu? Pada saat ini, seorang gadis mengenakan celana jeans dan memegang beberapa lencana berjalan mendekati Ren Zixuan. Saudari Xuan, sudah selesai. Kita bisa masuk dengan lencana ini. Tuan Muda Qin sudah menunggu di dalam. Xiao Jia, kamu datang di waktu yang tepat. Mereka berdua masih menunggu untuk masuk. Ceritakan pada mereka tentang situasi di sini. Gadis bernama Xiao Jia memandang Sun Rui dan Xia Xinyu dengan jijik. Jangan pernah berpikir untuk masuk. Gadis bernama Xiao Jia mengeluarkan selembar kertas dari sakunya dan mengeluarkan perangko. Lihat, ini lisensi siaran langsung eksklusif. Ini tidak ada hubungannya dengan kalian berdua. Kembalilah ke tempat asalmu. Hak apa yang kau miliki? Kita sudah sepakat bertiga, dan sekarang kau malah bermain-main. Ini keterlaluan, keluh Xia Xinyu. Ren Zixuan berkata dengan bangga, jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena tidak mampu melakukannya.
Jika kalian berdua memiliki popularitas sepertiku, akulah yang akan tertinggal. Sayang sekali tidak ada, jika, dalam hidup ini. Ren Zixuan, jangan berpikir kau hebat hanya karena kau menempel di paha Tuan Muda Qin. Sun Rui mendengus dingin. Dia tahu betul bahwa siaran langsung hari ini akan hancur. Dia hanya sedikit kesal karenanya. Sebelum ini, popularitasnya masih bisa bersaing dengan Ren Zixuan di kategori luar ruangan. Jika dia mendapat kesempatan ini, dia mungkin akan menjadi saudari terbaik di dunia siaran langsung. Jika dia ingin bersaing dengannya setelah ini, dia tidak akan punya peluang. Jika kamu mampu, pergilah dan peluk dia juga. Ren Zixuan berkata, saya tidak takut memberitahu Anda bahwa saya bisa datang ke sini untuk siaran langsung berkat Tuan Muda Qin. Hanya dengan satu kalimat, saya berhasil membujuk manajemen senior arena balap sehingga mereka mengizinkan saya melakukan siaran langsung eksklusif di sini. Kalian tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Anda, sudah begini. Ayo pergi. Dia mendapat dukungan Tuan Muda Qin. Kita tidak bisa bersaing dengannya. Sun Rui memarahi, ayo pergi. Aku yang bertanggung jawab. Nanti aku cari tempat untuk mentraktirmu dan teman-temanmu makan. Tidak perlu, tidak perlu. Kakak Rui, kau sudah merawatku. Biar aku yang traktir. Bagaimana aku bisa membiarkanmu merawatku, biar aku saja. Kalian berdua sudah selesai. Kalau tidak ada yang lain, silakan keluar dan lanjutkan bicara. Hari ini saya tidak hanya akan siaran langsung di sini, tetapi saya juga akan mewawancarai Tuan Muda Qin sendirian. Jangan mengganggu pemandangan, kata Ren Zixuan. Xia Xinyu tidak berani mengatakan apa-apa. Lagi pula, dia hanyalah streamer kecil dan tidak punya hak untuk mengatakan apapun. Saudara Rui, ayo pergi. Ayo pergi. Jangan ganggu dia. Tidak perlu pergi, kata Lin Yi ringan. Kita sudah di sini, jadi mari kita siaran di sini hari ini. Hah? Ren Zixuan menatap Lin Yi. Siapa kau? Mulutmu besar sekali, ya. Apa kau tidak tahu siapa Tuan Muda Qin? Di Zonghai, rumput di makam orang yang tidak menghormati Tuan Muda Qin tingginya lebih dari 2 meter. Kalau begitu panggil dia. Biar kulihat seberapa hebat reputasinya. Sun Rui menghirup udara dingin. Xinyu, bukankah temanmu terlalu berani? Itu Tuan Muda Qin yang terkenal. Bab 55. Bos Lin. Kau di sini. Xia Xinyu kehilangan kata-kata dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Meskipun keduanya adalah anak-anak generasi kedua yang kaya, namun orang kaya generasi kedua itu terbagi dalam beberapa tingkatan. Tuan Muda Qin adalah seorang playboy kelas atas di Zonghai. Hanya sedikit orang yang bisa dibandingkan dengannya. Sekalipun saudara Yi mengendarai mobil seharga lebih dari 20 juta yuan, dia tidak akan sebanding dengan Tuan Muda Qin. Yi bro, tenanglah. Xia Xinyu memegang tangan Lin Yi. Ini hanya masalah kecil. Tidak perlu marah pada mereka. Ayo pergi. Ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Aku hanya ingin melihat seberapa hebat reputasi Tuan Muda Qin. Ren Zixuan mendengus. Benar-benar ada berbagai macam burung di hutan. Apakah Tuan Muda Qin yang tidak bisa membawa pisau, atau kalian anak-anak orang kaya yang terlalu sombong? Apa kalian pikir kalian bisa mengabaikan Tuan Muda Qin hanya karena kalian punya beberapa koin di saku? Kalau begitu, tanyakan saja padanya. Apakah karena dia sombong atau karena aku yang sombong? Lin Yi berbalik. Kalian berdua, ikut aku. Xia Xinyu dan Sun Rui bertukar pandang. Xinyu, apakah temanmu benar-benar mampu membawa kita masuk? Aku juga tidak terlalu yakin, tapi saudara Yi memang bukan orang biasa. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita masuk? Sun Rui tidak tahu harus berbuat apa. Dengan Tuan Muda Qin mendukung Ren Zixuan, dia tidak mampu memprovokasinya. Jika dia benar-benar masuk, dia pasti akan membuat Tuan Muda Qin tidak senang. Akan sulit baginya untuk bertahan di dunia siaran langsung di masa depan jika ini terjadi. Ayo pergi. Xia Xinyu menarik napas dalam-dalam. Kakak Yi sudah bilang begitu. Sekalipun ada gunung pisau dan lautan api di depan, aku akan ikut dengannya. Apakah kamu yakin tidak ada masalah? Aku juga tidak tahu, tapi kakak Yi yang mengatakannya, jadi aku akan percaya padanya. Baiklah, aku juga akan percaya padanya. Melihat mereka berdua berjalan bersama Lin Yi, Ren Zixuan merasa bangga. Jangan bilang aku tidak memperingatkan kalian berdua. Nanti kalian akan malu kalau dipukuli. Xuan Sis, berhenti ngomong sembarangan sama orang-orang pecundang ini. Ayo kita masuk juga. Nanti kalau mereka diusir, kita rekam seluruh prosesnya dan tunjukkan ke netizen di ruang siaran langsung. Adegan ini pasti bakal populer. Kau benar. Ayo kita masuk juga.
Setelah memasuki lintasan balap, kedua kelompok berpisah. Ya Tuhan, lintasan balapnya keren banget. Setelah masuk, Xia Xinyu tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Ini salah satu trek balap terbaik di dunia. Setidaknya masuk 3 besar. Kalau ada kesempatan, saya ingin datang ke sini sekali saja untuk menonton balapan, lalu mati tanpa penyesalan, kata Sun Rui. Saya pikir popularitas siaran langsung hari ini pasti akan meroket. Satu-satunya penyesalan adalah tidak ada yang berkompetisi di sini. Kalau tidak, efeknya akan lebih baik lagi. Senang sekali kita bisa masuk. Kalian seharusnya puas dengan itu, kata Sun Rui. Cepat dan siapkan peralatan siaran langsungnya. Cepat. Xia Xinyu masih sedikit gugup. Kakak Yi, apa kamu yakin tidak ada masalah dengan ini? Tetaplah teguh pada hatimu. Jalani saja rencana awalmu. Denganku di sini, tak seorang pun bisa mengusir kalian. Terima kasih, Saudara Yi. Lin Yi menemukan tempat untuk duduk di tribun dan hendak memanggil Zhou Haitao. Zhou Haitao masih bisa berurusan dengan orang-orang seperti Ren Zixuan. Namun, saat dia mengangkat teleponnya, dia melihat orang-orang berjalan ke arahnya dari jauh. Ada sekitar 20 orang di antara mereka, dan banyak di antaranya merupakan wajah-wajah yang dikenal. Selain Ren Zixuan, Qin Han dan Zhou Haitao juga ada di antara mereka, saling berbisik. Tidak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan. Melihat Qin Han dan Zhou Haitao berjalan mendekat, Lin Yi menyimpan ponselnya sambil tersenyum. Karena mereka sudah ada di sini, dia tidak perlu menelepon lagi. Xinyu, lihat, Tuan Muda Qin dan Ren Yuxuan ada di sini, kata Sun Rui dengan gugup. Xia Xinyu yang tengah mengutak-atik peralatan siaran, melihat ke kejauhan. Memang, dia menemukan sekelompok besar orang berjalan ke arahnya. Kakak Yi. Xia Xinyu bergegas ke tribun. Tuan Muda Qin dan Ren Zixuan ada di sini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Datang saja. Jangan panik. Lanjutkan saja pekerjaanmu. Tapi Tuan Muda Qin tampaknya memiliki hubungan baik dengan para pemimpin di sini. Akankah mereka? Qin Han tidak berguna di sini. Jangan khawatir tentang apapun. Lakukan saja sesukamu, kata Lin Yi. Aku mengerti. Meskipun dia berkata begitu, Xia Xinyu masih sangat gugup. Dia tidak berminat untuk merapikan peralatan lagi. Pada saat yang sama, Ren Zixuan, Qin Han, dan yang lainnya berjalan menuju Lin Yi. Tuan Muda Qin, manajer Zhou, saya seharusnya menjadi streamer eksklusif hari ini, tetapi 2 orang itu malah menerobos masuk, kalian harus mengurus mereka. Qin Han mengangkat kepalanya dan menatap Xia Xinyu dan Sun Rui yang tidak jauh. Kedua orang ini seharusnya menjadi 2 streamer lainnya, kan? Tanya Qin Han. Ya, itu mereka. Bukankah kamu memberitahu mereka bahwa acara hari ini telah menjadi siaran langsung eksklusif? Aku sudah memberitahu mereka, tapi Xia Xinyu membawa seseorang yang langsung membawa mereka masuk. Lagi pula, pria itu sangat tidak masuk akal dan sama sekali tidak mendengarkan kata-kataku, kata Ren Zixuan. Dia juga bilang ingin tahu reputasi seperti apa yang kamu miliki dan kualifikasi apa yang kamu miliki sehingga kamu mengizinkanku datang ke sini sendirian untuk siaran langsung. Qin Han tertawa. Ini menarik. Di seluruh Zonghai, jarang ada orang yang tidak mau mempermalukanku. Tuan Muda Qin, tenanglah. Saya akan menangani masalah ini, kata Zhou Haitao sambil tersenyum. Ini akan menghemat waktu Anda karena tidak perlu membuang-buang napas. Kamu manajer di sini, jadi kata-katamu tentu lebih kuat daripada kata-kataku. Tapi ada seseorang yang tidak mau menghormatiku, jadi masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Aku harus pergi sendiri untuk melihat siapa yang begitu berani. Aku juga berpikir begitu. Anak-anak orang kaya zaman sekarang, aku harus menunjukkan kepada mereka siapa cucu dan siapa tuannya. Mereka sepertinya ingin pamer hanya dengan sedikit uang di saku mereka. Qin Han mengulurkan tangan besarnya dan memegang pinggang Ren Zixuan saat dia berjalan menuju Sun Rui dan Xia Xinyu. Kalian berdua, siapa yang mengizinkan kalian masuk? Tanya Qin Han dengan suara rendah. Bukankah sudah kubilang, hari ini siaran langsung eksklusif. Melihat wajah dingin Qin Han, Sun Rui menjadi sangat takut hingga dia mulai gemetar. Generasi kedua yang kaya seperti Qin Han bukanlah seseorang yang bisa diprovokasi. Xia Xinyu juga sedikit takut. Dia telah lama mendengar nama besar Qin Han, tetapi ini adalah pertama kalinya dia berhadapan langsung dengannya. Dia tidak menyangka aura orang ini begitu kuat. Itu terlalu menakutkan. Kenapa kalian teriak-teriak? Aku yang bawa mereka masuk. Qin Han dan yang lainnya mendongak ketika mereka mendengar seseorang berbicara di tribun. Mereka kebetulan melihat Lin Yi. Tuan Muda Qin, itu dia. Ren Zixuan menunjuk Lin Yi dan berkata, dia sangat sombong tadi. Dia sama sekali tidak memikirkanmu.
Tepat sekali. Dia pikir hanya karena dia cantik, dia bisa bersikap angkuh dan berkuasa. Dia bahkan tidak memikirkan statusnya sendiri, tambah asisten Ren Zixuan. Xia Xinyu dan Sun Rui keduanya ketakutan. Saudara Yi telah bertemu dengan anak orang kaya generasi kedua dari Zonghai. Bagaimana dia akan mengakhiri ini? Kepala Lin. Kau di sini. Bab 56. Beranikah kau memberi Tuan Muda Qin pelajaran? Awalnya, Zhou Haitao mengira ia telah melakukan kesalahan. Dia tidak menyangka kalau orang di tribun itu benar-benar Direktur Lin. Direktur Lin. Xia Xinyu, Sun Rui, dan Ren Zixuan semuanya terkejut dengan cara Zhou Haitao memanggil Lin Yi. Mereka mengira mereka mendengar sesuatu. Lin tua, kenapa kamu ada di sini? Qin Han berhenti sejenak sebelum berjalan untuk menyapa Lin Yi dengan senyuman di wajahnya. Aku sedang mengajak teman-temanku jalan-jalan ketika aku bertemu kalian. Ren Zixuan membelalakkan matanya. Tuan Muda Qin, apakah kalian saling kenal? Tentu saja kita saling kenal. Saya pemilik sirkuit Zonghai, bagaimana mungkin kita tidak saling kenal? Mendesis. Mereka tercengang. Setelah mengetahui identitas Lin Yi, Xia Xinyu dan dua orang lainnya tercengang. Saudara Yi adalah pemilik Zonghai Ratchet Track. Berapa biaya untuk membeli arena balap sebesar itu? Qin tua, Ren Zixuan itu. Apa dia temanmu? Tanya Lin Yi samar-samar. Dia bukan teman sebenarnya, dia hanya mainan. Di mata Qin Han, orang seperti Ren Zixuan bagaikan mainan sekali pakai. Tidak ada yang istimewa darinya. Gampang ngomongnya. Aku nggak mau ketemu dia lagi. Suruh dia pergi. Tidak masalah. Qin Han berbalik dan berkata pada Ren Zixuan, ayo pergi, ini bukan urusanmu. Ren Zixuan dan timnya tercengang. Segalanya berubah terlalu cepat sehingga mereka tak sempat bereaksi. Tuan Muda Qin, bukankah Anda bilang saya akan siaran langsung di sini? Saya sudah setuju dengan orang-orang di ruang siaran langsung bahwa saya akan melakukan siaran langsung eksklusif di sini hari ini. Jika saya tidak bisa melakukannya hari ini, karir penyiaran saya akan berakhir. Kalau begitu itu salahmu sendiri. Qin Han berkata, aku mengerti karakter Pak Tua Lin. Kalau kau tidak bersikap tegas di depannya, dia tidak akan mau repot-repot menghadapi orang sekecilmu. Kalau sebelumnya kau bersikap tegas, sekarang, meskipun air matamu berlinang, kau harus tetap bersikap tegas. Cepat pergi. Kalau tidak, aku akan panggil petugas keamanan. Mengerti, mengerti. Ren Zixuan berkata dengan gugup. Qin Han adalah orang yang temperamental. Tidak ada yang bisa mengganggunya. Melihat Ren Zixuan dan yang lainnya pergi, Lin Yi mengangkat matanya dan menatap Zhou Haitao. Begini ya caranya. Kita sudah sepakat untuk memanggil 3 orang, jadi kita akan melakukan semuanya sesuai aturan. Kepala Lin, aku. Wajah Zhou Haitao tampak getir, seperti orang bisu yang tak bisa mengungkapkan kegetirannya. Jika bukan karena kemunculan Tuan Muda Qin, dia tidak akan melakukan ini. Baiklah, jangan banyak bicara. Ini salahku, kata Qin Han. Siapa sangka Streamer perempuan itu temanku? Mengapa saya tidak bisa memiliki teman Streamer? Bukan itu maksudku. Penampilannya lumayan, tapi bagian depannya tidak besar, dan bokongnya tidak kencang. Dia seharusnya bukan tipemu. Qin Han mengedipkan mata dan berkata, perlu kuperkenalkan beberapa kuda asing. Pasti jauh lebih seru. Xia Xinyu ingin menangis, tetapi air matanya tidak keluar. Dia mungkin masih muda, tetapi dia masih memiliki beberapa aset. Mereka tidak perlu mengejeknya seperti itu. Saya khawatir saya akan pulang sakit. Kamu harus melakukan sesuatu yang membawa kejayaan bagi negara, jawab Lin Yi. Sebaliknya, kamu harus mematuhi peraturan di masa mendatang. Kamu telah merusak reputasi baik arena pacuan kuda ini. Sun Rui terkejut melihat Lin Yi memberi pelajaran pada Qin Han. Siapakah teman Xinyu ini? Beraninya dia memberi pelajaran pada Tuan Muda Qin yang terkenal itu. Keren banget. Baiklah, baiklah, baiklah. Kaulah bosnya di sini. Terserah apa katamu, kata Qin Han. Senang sekali kamu di sini hari ini. Ayo lari beberapa putaran. Tanganku sudah gatal ingin lari. Seberapapun kita berlomba, kau akan selalu kalah dariku. Tak perlu mempermalukan dirimu sendiri. Sial, kau hanya mengalahkanku sekali, jangan sok hebat, Qin Han tertawa. Aku mengubah kebiasaan awalku setelah lari terakhir, dan kemampuanku untuk masuk ke lapangan jauh lebih baik. Tidak akan mudah bagimu untuk mengalahkanku lagi. Ayolah, tanganku juga gatal. Dia lalu melemparkan kunci mobil ke Zhou Haitao. Suruh seseorang membawa mobilku. Qin Han juga melempar kuncinya. Aku juga. Saya akan meminta seseorang untuk melakukannya segera.
Sun Rui menarik Xia Xinyu saat Lin Yi dan Qin Han melakukan pemanasan. Jangan cuma berdiri di sana, nyalakan siaran langsungnya dulu. Kita berdua rugi kalau sampai melewatkannya. Pagani milik Lin Yi dan Lamborghini milik Qin Han segera dikendarai. Mereka berdua masuk ke mobil satu demi satu, siap bertarung. Lin tua, mari kita bertaruh sesuatu, atau kalau tidak, ini akan membosankan, kata Qin Han. Apa yang ingin kamu pertaruhkan, tanya Lin Yi. 100.000 per detik, kata Qin Han. Total 5 putaran. Bagaimana menurutmu? Kita akan memberi lawan beberapa ratus ribu untuk beberapa detik di antara kita. Bagaimana menurutmu? Tidak masalah. Sun Rui sedang tidak dalam suasana hati yang baik ketika dia melihat mereka berdua dengan santai membuat taruhan ini. Sebelumnya dia hanya pernah mendengar betapa mewahnya kehidupan anak-anak orang kaya ini, tetapi dia akhirnya melihatnya sendiri hari ini. Seperti biasa, Zhou Haitao adalah titik awal. Hitung mundur berakhir, dan kedua mobil sport itu meraung seperti binatang buas saat mereka melaju ke depan. Di bawah bimbingan Lin Yi, keterampilan Qin Han memang meningkat. Namun, ia masih kurang di depan pengemudi berpengalaman, Lin Yi. Ia baru berjalan beberapa puluh meter sebelum jarak di antara mereka terpaut. Darah Xia Xinyu dan Sun Rui mendidih saat mereka menonton. Itu terlalu menarik. Pada akhirnya, setelah 5 putaran, Qin Han tertinggal 21 detik di belakang. Lin Yi berada pada level yang sepenuhnya berbeda. Bagaimana perasaanmu? Lin Yi tersenyum ketika dia keluar dari mobil. Kamu gila banget. Aku udah latihan keras berhari-hari, tapi aku masih belum bisa ngalahin kamu. Level Lin Yi sudah berada di puncak level profesional. Sementara itu, Qin Han hanya berada di puncak level amatir, jadi dia tidak bisa dibandingkan dengan Lin Yi. Qin Han mengeluarkan cek dari sakunya dan menandatangani namanya. Saya mengaku kalah. Ini 2,1 juta. Lin Yi mengambil cek itu dan menyerahkannya kepada Haitao. Ada goresan di mobilku. Minta seseorang untuk memperbaikinya. Sial, ada apa? Apa ada yang menggores mobilmu? Apa kau sudah tahu siapa pelakunya? Tanya Qin Han. Tidak apa-apa. Jangan ribut. Lin Yi tidak akan membiarkan Song Wenwu membayar biaya perbaikan karena mereka tidak mampu membelinya. Namun, dia harus memberi mereka pelajaran. Haitao mengeluarkan ponselnya dan mengambil gambar area yang rusak. Lin, nanti aku hubungi pabriknya dan minta mereka kirim teknisi dari luar negeri supaya bisa diperbaiki dengan sempurna tanpa meninggalkan bekas. Baiklah, lakukan saja apa yang menurutmu pantas. Lin Yi berkata kepada Xia Xinyu, kalian streaming saja di sini. Kalau ada yang butuh bantuan, cari Zhou Haitao. Dia pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk bekerja sama denganmu. Aku pergi dulu. Terima kasih, Bro Yi. Terima kasih kembali. Qin Han menatap Lin Yi. Kamu nggak akan jadi sopir Didi lagi, kan? Cerdas, kamu sudah menebaknya. Bab 57. Anda harus memiliki nasi goreng telur terbaik. Sial, dasar mesum. Kenapa kamu nggak main-main sama live streamer imut itu? Kenapa kamu malah pergi nyetir mobil buat Didi? Kamu nggak ngerti. Aku lagi asyik-asyiknya. Kamu mau ikut nggak? Aku nggak mau pergi. Cewek-cewek itu langsung panas begitu masuk mobilku. Siapa yang tahan? Mungkin karena kamu monyet yang punya banyak uang dan mudah ditipu, canda Lin Yi. Tersesat, pergi dan kendarai Didimu. Aku akan mengambil mobilmu suatu hari nanti dan memberimu ulasan buruk. Jika kamu memberiku ulasan buruk, aku akan menghajarmu sampai mati. Keduanya tertawa dan mengobrol sebentar sebelum Lin Yi pergi. Setelah meninggalkan arena balap, Lin Yi melihat kemajuan misi. Dengan ulasan positif dari Xia Xinyu, sekarang pukul 14:20, dan tidak akan menjadi masalah baginya untuk menyelesaikan misi hari ini atau paling lambat besok. Lin Yi menghabiskan makan siangnya dan berkendara hingga pukul 6 sore. Saat itu, ia sudah siap untuk mengakhiri hari. Itu dimaksudkan sebagai pengalaman hidup, jadi tidak perlu bekerja terlalu keras. Dia menerima 8 pesanan dalam satu hari karena dia beragama Buddha. 3 penumpang wanita memberinya 5 bintang, sementara sisanya memberinya 4 bintang. Lin Yi juga agak bingung. Pelayanannya sangat baik, tapi kenapa tanggapan positifnya begitu rendah? Namun, saat melihat kemajuan misi sudah mencapai 17/20, Lin Yi masih sangat bersyukur. Sisanya akan diurus keesokan harinya. Tidak ada kesulitan dalam menyelesaikan misi. Lin Yi mendongak dan menatap Kamis. Ia mendapati dirinya berada di dekat Jalan Xuanxing dan tiba-tiba teringat bahwa sudah lama sejak terakhir kali ia makan nasi goreng di sebuah restoran kecil yang kumuh. Restoran kumuh yang dibicarakan Lin Yi adalah sebuah kios di luar yang dikelola oleh pasangan parubaya.
Hidangan utamanya adalah berbagai jenis nasi goreng yang semuanya murah dan sangat terjangkau. Letaknya hanya satu jalan dari Chaoyang Group, dan Lin Yi biasa makan di sana pada sore hari. Ketika dia mengingatnya, dia menyadari bahwa dia sudah beberapa hari tidak berada di sana, jadi dia memutuskan untuk memuaskan keinginannya terlebih dahulu. Dia menemukan tempat parkir di pinggir jalan dan berjalan menuju gang kecil di depannya. Ada tempat berteduh sementara tak jauh dari situ, tetapi ia melihat pasangan tua itu sedang menutup kios mereka. "Bibi Liu, kenapa kamu tutup sepagi ini?" Wanita parubaya itu tersenyum ketika melihat Lin Yi. "Yo, Lil Yi ada di sini. Aku sudah lama tidak makan nasi gorengmu. Aku di sini untuk memuaskan keinginanku. Kamu mau makan nasi goreng telur atau yang lain? Kurasa aku tidak akan makan lagi karena kamu sudah tutup. Aku akan kembali lain hari." Anak itu, Xiao Jing. Katanya dia tidak punya baju untuk dipakai, jadi kami berdua memutuskan untuk menutup kios lebih awal dan menjemputnya. Setelah itu, kami akan pergi membeli baju, kata Bibi Liu. Nasi gorengnya nggak akan lama. Bilang aja kamu mau makan apa, nanti aku suruh Paman Kong bikinin, kata Bibi Liu sambil tersenyum. Bagaimana kalau begini? Aku akan mengambilkan Xiao Jing untukmu, dan kalian buatkan aku nasi goreng telur. Aku akan membawanya. Itu tidak baik. Aku sudah merepotkanmu beberapa kali sebelumnya. Kadang-kadang, Lin Yi akan datang untuk membeli nasi goreng setelah bekerja, dan dia akan membantu mereka menjemput anak-anak mereka ketika mereka sibuk. Jangan bahas itu. Kita semua di pihak yang sama. Lin Yi berbalik dan pergi sambil berbicara. Yi, jangan terburu-buru pergi, kita bahkan belum membicarakan mau makan apa. Buat nasi goreng telur berkualitas tinggi, tambahkan irisan sosis ham, 2 telur rebus, dan sepotong potongan pedas Dragon Guard untukku. Yo, ini hari gajian. Meskipun bukan hari gajian, kamu harus boros, kata Lin Yi sambil tertawa. Putri Bibi Liu bernama Kong Jing, dan dia bersekolah di sekolah menengah pertama Zonghai. Dalam kategori sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama Zonghai dianggap sebagai sekolah yang terkenal. Banyak sekali siswa dari sekolah ini yang melanjutkan ke Universitas Tsinghua dan Universitas Xi'an setiap tahun. Asalkan mereka bukan yang terakhir di tahun itu, setidaknya mereka bisa melanjutkan ke 211. Sesampainya di SMA 1 Zonghai, ia mendapati gerbang sekolah sudah penuh sesak dengan orang dan mobil. Lin Yi melihat sekeliling sebentar sebelum menemukan tempat parkir. Ia melihat arlojinya. Waktu sudah menunjukkan lewat pukul 7 malam, tetapi para siswa kelas 3 belum menyelesaikan kelas mereka. Deretan lampu masih menyala, dan mereka semua sedang belajar di malam hari. Dia menunggu lebih dari 10 menit sebelum bel berbunyi. Tidak butuh waktu lama bagi para siswa untuk turun satu demi satu dengan ransel tergantung di punggung mereka. Lin Yi menunggu lama, tetapi dia tidak melihat Kong Jing turun. Halo, teman sekelas, apakah siswa kelas 3 sudah selesai kelasnya? Lin Yi meraih seorang anak kecil dan bertanya. Biarkan aku pergi, jawab anak kecil itu. Masih ada beberapa siswa yang bertugas, gadis tahun ketiga itu tidak dapat menahan diri untuk berbicara, matanya tidak dapat berpaling dari Lin Yi. Saya mengerti. Terima kasih. Terima kasih kembali. Lin Yi menunggu beberapa menit lagi, tetapi Kong Jing masih belum turun. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia berjalan ke kelas 1. Nona Gu, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Lihat apa yang anakku suruh dia lakukan. Dia cabut rambutku duluan. Dia bahkan nulis di seragamku. Kalau enggak, aku enggak akan mau repot-repot sama dia. Bukankah itu suara Jing? Lin Yi mengenali suara Kong Jing, jadi dia mempercepat langkahnya dan berjalan ke kelas 1. Lin Yi berhenti sejenak saat memasuki kelas. Bukankah wanita berseragam di podium itu bukan Gu Jingsu yang ditemuinya sebelumnya? Gu Jingsu mengenakan celana jin biru dan sepatu olahraga hitam. Ia mengenakan kemeja wanita, yang membuatnya tampak sederhana dan elegan. Namun, dia pernah datang menjemput Kong Jing sebelumnya, dan guru yang bertanggung jawab atas Kong Jing saat itu sepertinya bukan Gu Jingsu. Baru beberapa hari berlalu, dan sudah ada guru baru. Jingsu terkejut melihat Lin Yi datang dari luar. Bukankah ini generasi kedua super kaya yang ditemuinya beberapa hari lalu? Mengapa dia ada di sini? Saudara Yi. Sebelum Jingsu bisa mengatakan apapun, Kong Jing berlari menghampiri Lin Yi dan berdiri di sampingnya. Orang tuamu sedang menutup kios. Aku akan menjemputmu hari ini. Lin Yi menatap pasangan parubaya yang berdiri tak jauh darinya, dan menyadari wajah mereka dipenuhi amarah. Ada seorang gemuk berdiri di depan mereka dengan beberapa bekas darah di wajahnya. Itu pasti mahakarya Kong Jing. Apa yang terjadi? Apa kamu berkelahi dengan teman sekelasmu? Dialah yang menindasku.
Kedatangan Lin Yi membuat Kong Jing merasa mendapat dukungan. Ia tidak takut lagi dan berbalik. Kakak Yi, lihat bajuku. Semuanya bernoda minyak. Baiklah, aku tahu apa yang terjadi. Lin Yi mengusap kepala Kong Jing dan melindunginya di belakangnya. Putramu memang salah, tapi Jing mencakar putramu, yang memang salahnya. Kita impas saja. Jangan salahkan kami. Gu Jingsu sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Lin Yi begitu mudah diajak bicara. Kalau orang lain, mereka pasti sudah gila. Kita impas, tanya ibu anak laki-laki itu. Buka matamu. Bagaimana kalau wajah anakku rusak? Dia akan terjun ke dunia hiburan nanti, dan ini mungkin akan menghambat masa depannya. Bisakah kau bertanggung jawab? Bab 58. Apa yang harus saya lakukan jika diminta berlutut? Ya, aku masih harus masuk ke industri hiburan di masa depan. Masa depanku sudah hancur karena kalian. Apa kalian sanggup membayarnya? Lin Yi berjalan mendekat dan berkata, teman sekelas, dengan penampilanmu, mustahil bagimu untuk memasuki industri hiburan di masa depan. Gu Jingsu menahan tawanya. Ini terlalu belak-belakan. Orang tua zaman sekarang benar-benar tidak bisa melihat kenyataan dengan jernih. Dengan penampilan Lin Yi, bahkan dia sendiri belum terjun ke dunia hiburan, apalagi orang lain. Apa maksudmu? Apa kau bilang anakku jelek, teriak ibu anak laki-laki itu. Kalian berdua, kenapa tidak introspeksi saja? Kok bisa-bisanya kalian punya pikiran yang gak realistis kayak gitu? Itu cuma terjadi kalau babi bisa terbang. Sudah kubilang, berhenti bicara omong kosong. Kalau kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, masalah ini tidak akan selesai. Kong Jing berkata, dialah yang pertama kali menindasku. Apa salahnya menindasmu? Suatu kehormatan bagimu untuk sekelas dengan putraku. Kamu harus tahan ditindas. Tamparan. Lin Yi tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia menamparkan wajah wanita itu. Kau berani memukulku. Wanita itu menutupi wajahnya dengan kedua tangannya, matanya terbelalak. Ia tak pernah menyangka Lin Yi akan memukulnya. Kamu. Jingsu menggelengkan kepalanya. Berapa banyak anak orang kaya seperti Lin Yi yang punya sifat pemarah? Aku akan menamparmu pelan, tapi kalau kamu terus bicara seperti itu, kamu mungkin akan berakhir di rumah sakit. Guru-guru, coba lihat. Orang tua murid Anda berani melakukan kekerasan di sekolah. Bukankah Anda harus mengurus masalah ini? Kalau Anda tidak memberi kami penjelasan, saya harus mencari kepala sekolah Anda, kata ayah anak laki-laki itu. Pengecut, aku memukul istrimu dan bahkan tidak berani kentut. Sekarang, kau benar-benar ingin menuntut kepala sekolah. Hanya itu yang kau punya. Sialan, beraninya kau. Ayah anak laki-laki itu kemudian menoleh ke Gu Jingsu. Guru-guru, kuharap kau bisa mengatasinya. Ekspresi wajah Gu Jingsu serius. Sudah jelas. Kalian yang salah duluan. Sekalipun kalian mencari kepala sekolah, itu akan sia-sia. Baiklah, kalian tidak akan mengurusnya, kan? Ayah anak laki-laki itu geram. Begini, saya manajer SDM Zhonghan Capital. Kalau kalian tidak mengurus ini, saya akan meminta rekan-rekan saya di Departemen Hukum untuk mengurusnya. Ibu kota Zhonghan. Lin Yi bergumam. Nama itu terdengar familiar. Tampaknya itu adalah perusahaan Qin Han. Sebagai generasi kedua orang kaya di Zhonghai, banyak informasi tentang Qin Han yang diketahui publik. Siapapun yang sering menjelajah internet sedikit banyak mengetahuinya. Pekerjaanmu tidak akan memengaruhi penilaianku, kata Gu Jingsu. Kuharap kau tidak membuat keributan lagi. Oke, kalau begitu ingat apa yang kamu katakan hari ini. Kalau aku yang urus ini sendiri, bukan cuma mereka berdua, sekolahmu juga bakal sial. Gu Jingsu ragu-ragu. Dalam masyarakat ini, banyak hal yang tidak masuk akal. Kalau mereka benar-benar membuat keributan, kemungkinan besar akan berdampak buruk pada nama sekolah. Dia tidak mempermasalahkannya. Dia selalu bisa mencari pekerjaan lain, tetapi jika itu memengaruhi Xiao Jing, itu tidak akan baik. Nona Gu, jangan ganggu mereka, kata Lin Yi. Biarkan mereka melakukan apa yang mereka mau. Kalau mereka sampai bisa membuat gebrakan, aku yang akan kalah. Lin Yi menepuk kepala Kong Jing. Ayo pergi. Orang tuamu sudah menunggumu. Ayo pulang. Kong Jing tidak berpikir sebanyak Gu Jingsu. Dengan Lin Yi di sisinya, dia tidak takut pada apapun. Lin Yi pergi bersama Kong Jing, dan 3 orang yang tersisa menatap Gu Jingsu. Nona Gu, saya sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Saya ingin Kong Jing dan orang tuanya meminta maaf di depan umum besok, dan juga memberi kami ganti rugi sebesar 200.000 yuan untuk biaya pengobatan. Kalau tidak, Anda yang harus menanggung akibatnya. Maaf, saya tidak bisa melakukan itu.
Perkataan Lin Yi tidak hanya memberikan keberanian pada Kong Jing, tetapi juga membuat Gu Jingsu semakin berani. Lin Yi adalah pemilik Hotel Peninsula dan mengendarai mobil sport senilai lebih dari 20 juta yuan. Mengapa dia takut pada pekerja kerah putih sepertimu? Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat saja. Setelah mengatakan itu, keluarga bertiga itu berjalan keluar dan melihat Lin Yi dan Kong Jing di depan mereka. Ayah, lihat, mereka ada di depan, kata anak laki-laki itu, orang itu baru saja memukuli ibuku. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Li Dewang, kalau kamu laki-laki, beri dia pelajaran sekarang juga. Jangan khawatir, aku akan pergi sekarang. Keluarga bertiga itu bergegas menghampiri. Nak, berhenti di situ. Tepat saat mereka berjalan keluar sekolah, mereka mendengar seseorang berbicara di belakang mereka dan menyadari bahwa itu adalah keluarga beranggotakan 3 orang. Ada apa? Tanya Lin Yi. Biar ku beritahu, kau baru saja menghajar istriku. Ini belum berakhir. Kalau belum berakhir, ya belum berakhir. Aku akan menunggumu. Baiklah, kalau kau memang begitu, sebutkan namamu. Aku akan membuatmu memohon untuk datang menemuiku besok. Lin Yi memegang ponselnya, tetapi tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia bertanya. Kamu dari ibu kota Zhonghan, kan? Apa, kamu takut? Kalau takut, berlututlah dan minta maaf kepada istriku sekarang juga. Banyak orang datang ke kelompok itu setelah mendengar argumen tersebut. Saya pernah mendengar tentang Zhonghan Capital ini sebelumnya. Sepertinya itu perusahaannya Qin Han. Apakah dia generasi kedua yang kaya dari Zhonghai? Benar sekali, dia yang sombong sekali di internet. Orang ini pasti tidak akan memiliki akhir yang baik jika dia memprovokasi orang-orang dari ibu kota Zhonghan. Li Dewang meletakkan tangannya di pinggang. Nak, kau dengar itu? Kau seharusnya tahu betapa hebatnya Zhonghan Capital. Aku memberimu kesempatan sekarang, jadi jangan sia-siakan. Jangan khawatir, aku akan menelepon. Lin Yi memanggil Qin Han sambil berbicara. Manajer SDM perusahaan Anda ingin saya berlutut dan meminta maaf kepada istrinya. Menurut Anda, apa yang harus kita lakukan? Sial, apa kau bercanda? Bagaimana mungkin perusahaan kita punya bajingan seperti itu? Apakah kamu pikir aku bercanda denganmu? Baiklah, aku akan mencari tahu siapa bajingan ini. Aku pasti akan memberimu penjelasan sesegera mungkin. Jangan khawatir, aku akan mencari tahu sekarang juga. Lin Yi menutup telepon dan terkekeh. Tunggu saja, seseorang akan segera menanganimu. Li Dewang mendengar kata-kata Lin Yi dengan jelas. Jelaslah dia menelepon seseorang dari perusahaannya sendiri. Kamu, siapa yang kamu panggil? Qin Han. Li Dewang terdiam sesaat sebelum tertawa terbahak-bahak. Apa-apaan ini, apa kau bercanda? Li Dewang tertawa terbahak-bahak hingga tak kuasa menahan air matanya. Kalau kamu bilang mau panggil eksekutif lain, mungkin aku masih percaya. Tapi kamu bilang kamu yang panggil Tuan Muda Qin sendiri. Apa kamu bercanda? Kenapa kau tidak melihat dirimu sendiri? Apa hakmu mengenal Tuan Muda Qin kita? Apa kau pikir informasi kontak Tuan Muda Qin kita begitu tidak berharga? Anak muda, kau seharusnya lebih serius membual. Bab 59. Pergi ke Afrika. Percaya atau tidak, sisanya bukan tanggung jawab saya. Haha. Li Dewang tertawa sampai air matanya keluar. Kurasa kau masih belum tahu siapa Tuan Muda Qin kita. Bahkan orang-orang yang punya kekayaan miliaran dolar pun tidak bisa mendapatkan informasi kontak Tuan Muda Qin kita. Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya kau menyombongkan hal semacam ini. Kau tidak akan bisa melakukan hal seperti itu, bahkan dalam mimpimu. Perkataan Li Dewang mendapat persetujuan banyak orang. Qin Han bukan hanya generasi kedua orang kaya raya di Zhonghai, ia juga seorang tokoh internet populer. Bagaimana mungkin seorang bos biasa bisa menghubungi orang seperti itu? Anak ini benar-benar menarik. Dia benar-benar bilang kenal Qin Han. Lucu sekali. Haha, kalau dia kenal Qin Han, maka aku juga kenal Trump. Kurasa dia mungkin terlalu banyak membaca novel daring dan ingin menamparkan wajah pemeran utama prianya, tapi ini kenyataan, bukan sekadar buku cerita. Dia mungkin sudah gila. Didi. Lin Yi menekan kunci mobil di sakunya, dan pintu sayap camar Pagani terbuka, menghentikan ejekan. Sial, itu Pagani Zonda. Kenapa aku tidak menyadarinya tadi? Aku sudah melihatnya sejak lama. Aku bahkan mengambil beberapa fotonya. Mobil ini harganya lebih dari 20 juta. Orang kaya dari Zhonghai, percayalah. Ayo, masuk ke mobil, kata Lin Yi. Kaki, di mana sarimu? Aku sudah lama mencarinya. Saya tidak lagi mengendarai mobil itu. Sekarang saya mengendarai Pagani. Mendesis. Pagani itu milikmu. Apa?
Li Dewang tercengang. Anak ini mengendarai Pagani. Apakah dia bercanda? Tidak bisakah itu menjadi milikku? Tanya Lin Yi. Lin Yi dan Kong Jing berjalan menuju Pagani di bawah pengawasan orang banyak. Li Dewang merasa seperti orang bodoh. Bagaimana dia bisa mengancam pemilik Pagani? Ponsel Li Dewang berdering. Nomornya tidak dikenal. Kamu pasti Li Dewang. Zhonghan Capital selalu dikelola oleh manajer profesional. Qin Han tidak banyak terlibat, jadi ia tidak tahu banyak tentang manajemen perusahaan. Dia harus mengonfirmasikan identitas pihak lain terlebih dahulu. Itu aku. Kamu siapa? Saya Qin Han. Halo, Tuan Muda Qin. Li Dewang hampir mengompol karena ketakutan. Tuan Muda Qin benar-benar meneleponnya atas inisiatifnya sendiri. Itu tidak dapat dipercaya. Jangan panggil aku Tuan Muda Qin. Beraninya kau macam-macam dengan Lin Yi. Kau mau mati? Ya, gerutu Qin Han. Cepat kemasi barang-barangmu dan pergi dari sini. Zhonghan Capital tidak punya bajingan sepertimu. Li Dewang merasa seperti jiwanya telah meninggalkan tubuhnya setelah dimarahi oleh Qin Han. Baru saat itulah dia mengerti keseluruhan prosesnya. Orang yang mengendarai Pagani adalah Lin Yi. Dia tidak sedang membual tadi. Dia benar-benar memanggil Tuan Muda Qin. Tuan Muda Qin, tolong dengarkan penjelasan saya. Saya mohon beri saya kesempatan lagi. Saya akan segera meminta maaf kepadanya, seru Li Dewang. Saya baru saja mengambil pinjaman untuk membeli rumah dan mobil. Kalau Anda memecat saya, hidup saya akan tamat. Baiklah, cabang Afrika kekurangan orang. Kalau kamu tidak mau dipecat, pergilah ke Afrika. Qin Han tidak membuang waktu lagi dan menutup telepon. Bang! Ponsel Li Dewang terjatuh ke tanah dan dia pun terkulai ke tanah. Apa yang terjadi? Kenapa kamu duduk di tanah? Tanya istri Li Dewang. Kita menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kita hina. Orang yang mengendarai Pagani itu benar-benar mengenal Tuan Muda Qin. Tuan Muda Qin memecat saya tanpa mengatakan apapun. Istri Li Dewang juga tercengang. Ususnya hampir menghijau karena penyesalan. Tunggu apa lagi? Cepat minta maaf sebelum mereka pergi. Ya, pergi minta maaf. Li Dewang meraih secercah harapan terakhirnya dan berlari menuju Lin Yi. Tuan Muda Lin, jangan pergi. Lin Yi yang hendak pergi membuka pintu mobil ketika mendengar Li Dewang memanggil namanya. Berdebar. Li Dewang dan istrinya berlutut sambil terus-menerus menamparkan mulut mereka. Lin, kami tahu kami salah. Tolong beri kami satu kesempatan lagi. Tolong jangan biarkan Tuan Muda Qin memecat saya. Kalian kebetulan bertemu denganku hari ini. Kalau aku tidak datang, mungkin keluarga Xiao Jing sudah diganggu sampai mati oleh kalian berdua, kata Lin Yi. Jika kau tak sanggup menanggung konsekuensi tindakanmu, jangan lakukan sejak awal. Hiduplah dengan kekacauan yang kau ciptakan. Lin Yi menutup pintu mobil lagi dan pergi bersama Kong Jing. Segera, Lin Yi mengantar Kong Jing kembali. Ayah, Ibu, aku kembali. Cepat dan ucapkan terima kasih pada saudaramu Yi, kata Bibi Liu. Aku sudah berterima kasih pada kakak Yi, kata Kong Jing sambil tersenyum. Bu, kakak Yi sudah ganti mobil. Mobilnya bagus sekali. Kalau begitu, belajarlah dengan giat dan bekerja di perusahaan besar di masa depan, lalu belilah mobil yang bagus. Ayo, kakak Yi. Ayah Kong Jing segera membawakan sebuah tas untuk Lin Yi. Kamu kembali tepat waktu. Baru saja dimasak. Jadi, makanlah selagi panas. Hei, saudara Yi, kami yang urus. Jangan bayar. Bagaimana mungkin? Ini dua hal yang tidak berhubungan. Aku harus membayar. Kamu sudah membantu kami mendapatkan Jing kembali. Bagaimana kami masih bisa mengambil uangmu? Itu tidak mungkin. Lin Yi mengeluarkan $100 dan memberikannya ke tangan Bibi Liu sebelum berlari kembali ke mobilnya. Saat itu sudah lewat pukul 8 malam. Lin Yi tidak mau terus berjalan-jalan, dia malah menyetir pulang. Ia belum berkendara jauh ketika mobilnya berhenti di Chaoyang Group. Lin Yi, yang sedang menunggu lampu lalu lintas, memperhatikan bahwa lampu di kantor lantai atas masih menyala. Ada apa? Apa Ji Qingyan masih bekerja? Lin Yi melaju melewati tempat itu saat lampu berubah hijau, tetapi dia berbalik di persimpangan berikutnya. Dia tidak ada hal lain yang lebih penting untuk dilakukan, jadi dia memutuskan untuk menjenguk Ji Qingyan. Setelah memarkir mobilnya, Lin Yi masuk ke lift dan langsung menuju lantai atas. Lampu di kantor lainnya semuanya mati, hanya koridor dan kantor Ji Qingyan yang menyala. Pantas saja dia tidak memanggil taksi hari ini. Dia sedang lembur di kantor. Ada beberapa dokumen di atas meja, sebuah cangkir merah muda di sampingnya, dan sebuah biskuit kecil di tangannya. Dia bekerja lembur tetapi masih tampak nyaman. Pada saat itu,
perhatian Ji Qingyan sepenuhnya terfokus pada dokumen, dan dia tidak melihat Lin Yi berdiri di pintu. Bukankah nona kecil ini terlalu rajin? Semua orang di perusahaan sudah pergi, dan dia sendirian di sini. Apa dia tidak takut? Lin Yi diam-diam mundur beberapa langkah, berdiri di depan saklar koridor, dan menekannya. Lampu-lampu di koridor semuanya mati dalam sekejap. Sedetik kemudian, Lin Yi menyalakan kembali saklarnya. Dia mengulangi tindakan itu 2 kali. Siapa di sana? Suara Ji Qingyan terdengar, tetapi ada sedikit getaran dalam suaranya. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia berusaha sekuat tenaga menahan tawanya. Dadada. Suara langkah sepatu hak tinggi terdengar segera setelah Ji Qingyan keluar dari kantor. Siapa di sana? Jangan main-main denganku. Kali ini, kegugupan dalam suaranya bahkan lebih jelas. Bab 60. Ayo cepat, aku takut. Lin Yi bersembunyi di sudut, tidak mengatakan sepatah kata pun. Lalu, dia mendengar suara pintu ditutup, begitu pula suara pintu dikunci. Lin Yi merayap keluar dari sudut dan berjalan menuju saklar lagi. Ia melakukannya beberapa kali lagi, sambil membuat langkah kaki yang keras dan disengaja. Bas-bas. Lin Yi mengerutkan kening. Apa gadis kecil ini tidak takut sampai konyol? Dia masih ingin mengirim pesan WeChat saat ini. Apakah dia kehilangan fungsi panggilannya? Sebelum Lin Yi bisa menjawab, telepon Ji Qingyan datang. Namun, Lin Yi tidak mengangkatnya. Ia tidak ingin mengungkap identitasnya. Saya tidak punya waktu. Saya bekerja di luar. Lin Yi membalas di WeChat. Bisakah kamu berhenti bekerja? Kurasa ada orang jahat di perusahaan ini. Aku takut. Ada nada terisak dalam suara Ji Qingyan. Ia tidak lagi gugup. Memikirkan hal ini, Lin Yi memutuskan untuk tidak menggodanya lagi karena dia sudah menyadari keseriusan masalah tersebut. Sambil membawa nasi goreng telurnya, Lin Yi berjalan menuju kantor Ji Qingyan. Dang dang dang. Ji Yanyan berteriak. Biar ku beritahu, pacarku akan segera datang. Jangan pikir aku takut padamu. Keluar dari kantorku. Lin Yi tidak dapat menahan tawa. Dia selalu tampak seperti wanita dewasa, tetapi dia tidak berpikir ada sisi seperti itu pada dirinya. Karena pacarmu datang, aku pergi dulu. Hah. Suara di luar pintu kedengarannya familiar baginya, dan dia segera menyadari bahwa itu adalah suara Lin Yi. Dia buru-buru membuka pintu dan melihat bahwa orang di luar adalah Lin Yi. Ji Qingyan melemparkan dirinya ke pelukan Lin Yi. Hiks, akhirnya kau di sini. Kurasa ada orang jahat yang datang ke perusahaan tadi. Kau membuatku takut setengah mati. Namun, Ji Qingyan segera menyadari ada sesuatu yang salah. Dia melepaskan Lin Yi dan menatapnya dengan curiga. Aku baru saja mengirimimu pesan WeChat, jadi kenapa kamu sudah ada di sini? Karena aku berada di luar sepanjang waktu. Ekspresi wajah Ji Qingyan berubah dari sedih menjadi marah. Kamu yang berdiri di luar. Kenapa kamu bikin aku takut? Lin Yi mengangkat teleponnya. Lihat dirimu. Sudah lewat jam 9 malam dan tidak ada seorang pun di perusahaan. Bagaimana jika bukan aku, melainkan orang lain? Apa yang akan kau lakukan? Setelah diberi ceramah oleh Lin Yi, Ji Qingyan menyadari bahwa Lin Yi melakukannya untuk kebaikannya sendiri. Lelucon macam apa itu? Mungkin saja ada orang lain yang tinggal. Siapa lagi yang punya hak bekerja di lantai atas selain presiden perusahaan? Kalau begitu, kau harus meneleponku, tapi kau tidak boleh membuatku takut. Aku ketakutan setengah mati tadi. Ji Qingyan menyeka air mata dari sudut matanya. Awalnya dia sedikit marah, tetapi setelah mengetahui bahwa Lin Yi melakukan itu demi kebaikannya sendiri, dia tidak marah lagi. Orang gila kerja sepertimu tidak akan mendengarkan orang lain jika aku tidak melakukan sesuatu yang serius, kata Lin Yi. Itulah sebabnya aku harus memberi kalian pelajaran. Aku hanya ingin menyelesaikan semua dokumen ini. Aku tidak ingin menundanya sampai besok, kata Ji Qingyan dengan rasa bersalah. Oh ya, apa yang kamu pegang di tanganmu? Nasi goreng telur. Ketika dia melihat Lin Yi membeli makan malam, hati Ji Qingyan dipenuhi rasa gembira. Rasanya cukup romantis. Dia bahkan tahu kalau dia tidak makan saat lembur. Saat mereka duduk di sofa di kantor, Lin Yi membuka bungkus nasi goreng telur yang harum dan merasakan perutnya keroncongan. Dia menggigitnya sedikit dan memasukkannya ke dalam mulut. Dia sangat puas. Haha. Ji Qingyan membeku di meja. Apakah dia tidak tahu bahwa dia belum makan? Dia benar-benar memakannya sendiri. Batuk-batuk-batuk. Ji Qingyan terbatuk ringan. Tenggorokanmu tidak enak badan. Minum lebih banyak air hangat. Sudah lewat jam 9. Aku sibuk sampai sekarang. Aku tahu. Tapi aku belum makan, kata Ji Qingyan. Kamu nggak punya biskuit kecil itu.
Aku cuma beli 1 porsi. Jangan coba-coba curi nasi gorengku. Sedikit biskuit tidak bisa membuatmu kenyang. Ji Qingyan berjalan mendekat. Coba aku makan. Kamu kan CEO. Kok bisa-bisanya kamu cuma makan nasi goreng telur? Aku bukan peri. Kenapa aku tidak bisa makan nasi goreng telur? Ji Qingyan lalu menambahkan, ada gang kecil di sebelah perusahaan. Di dalam ada sepasang suami istri yang menjual nasi goreng telur yang sangat lezat. Aku sudah membelinya beberapa kali. Lin Yi sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Ji Qingyan akan pergi ke sana untuk membeli nasi goreng telur. Ini nasi goreng telur Bibi Liu. Benarkah? Ekspresi Ji Qingyan menjadi cerah. Biar aku coba. Lin Yi menyerahkan sumpitnya saat dia melihat betapa lucunya penampilannya. Namun, dia tidak bergerak. Kenapa kamu tidak makan? Beri aku makan. Aku tidak mau. Tidak, kamu tadi membuatku takut, jadi kamu harus memberiku makan. Kamu sudah dewasa, tapi masih bertingkah seperti anak manja. Aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Lin Yi tak punya pilihan. Ia mengambil sumpit, menggigitnya sedikit, dan menyuapkannya ke Qingyan. Nasi goreng telur mereka tetap yang terbaik, gumam Ji Qingyan. Beri aku sepotong ham. Saya ingin sepotong telur lagi. Kenapa kamu minta disuapi? Lin Yi mengeluh, tapi dia tetap mengambil sepotong ham dan telur lalu menyuapi Ji Qingyan. Baiklah, aku sudah kenyang. Silakan. Kamu kenyang hanya setelah 2 gigitan. Kamu sudah seharian di luar. Kamu juga lapar. Aku mau makan biskuit. Silakan saja. Nafsu makanku tidak sebesar yang kau kira. Aku tidak mau makan lagi. Ji Qingyan menggelengkan kepalanya. Sudah terlambat. Aku tidak bisa makan terlalu banyak. Kalau tidak, latihan yogaku baru-baru ini akan sia-sia. Oke, nggak usah kalau nggak mau. Cepat kemasi barang-barangmu, lalu kita pulang. Hanya ada 1 dokumen tersisa. Aku akan pergi setelah membacanya. Lakukan apapun yang kau mau. Aku akan pergi setelah selesai makan. Keputusan ada di tanganmu. Cih, kenapa kamu begitu chauvinistik? Setelah mengeluh, Ji Qingyan kembali ke mejanya. Ia akan menyelesaikan membaca dokumen terakhir sementara Lin Yi makan. Akan tetapi, dia tidak selesai membaca dokumen terakhir sampai setelah Lin Yi selesai makan. Ini karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Lin Yi. Dia masih datang menemuinya larut malam ini. Orang-orang yang mengantre untuk mengiriminya bunga pasti sedang berada di klub malam saat ini. Aku sudah selesai. Aku pergi. Aku juga pergi. Ji Qingyan tidak berencana menyelesaikan dokumen terakhir. Dia hanya perlu datang lebih awal besok. Setelah itu, ia menutup komputernya dan merapikan diri. Ia akan pergi ke ruang ganti untuk berganti pakaian dan pulang. Dering, dering, dering. Ponsel Lin Yi berdering, dan dia melihat bahwa itu adalah Qin Han. Aku akan mengurusnya, Sabi, jadi, kamu juga harus santai saja. Apa yang membuatmu marah, Tuan Muda Qin? Haha, kamu sangat terus terang. Qin Han tertawa. Apa yang kau lakukan sekarang? Aku menemukan beberapa selebritas papan atas. Tubuh dan penampilan mereka sangat bagus. Kau mau datang dan bersenang-senang. Aku akan membuat waktumu berharga. Lin Yi menatap Ji Qingyan dan tersenyum. Aku punya orang-orang yang lebih baik di sekitarku. Lupakan saja para selebritas papan atas itu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.